Di jantung Pulau Jawa, saat fajar menyingsing di atas lembah Kedu, sebuah keajaiban arsitektur muncul dari balik selimut kabut purbakala. Borobudur berdiri tegak, bukan sekadar sebagai tumpukan batu, melainkan sebagai perwujudan doa yang membeku dalam waktu. Suasana hening yang menyelimuti dataran Magelang ini seolah membawa kita kembali ke masa 1000 tahun silam, di mana setiap jengkal tanahnya menyimpan memori tentang kejayaan sebuah peradaban yang berakar pada harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Secara geografis, Borobudur terletak di lokasi yang dianggap sakral, sebuah titik pertemuan antara aliran Sungai Progo dan Sungai Elo yang menyerupai konsep geografis suci di tanah India. Dikelilingi oleh 4 gunung perkasa, Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, serta jajaran perbukitan menoreh, candi ini berdiri di atas sebuah bukit kecil yang dahulu kemungkinan dikelilingi oleh danau purba. Keberadaannya di tengah Taman Jawa ini menunjukkan betapa para leluhur sangat memperhatikan keseimbangan energi alam dalam memilih tempat untuk membangun monumen suci. Sejarah mencatat bahwa Borobudur dibangun pada masa keemasan dinasti Shailendra sekitar tahun 750 hingga 850 Masehi. Pembangunannya bukan hanya sebuah proyek konstruksi, melainkan sebuah pernyataan iman yang melibatkan ribuan pengukir, buruh, dan arsitek jenius. Di bawah pemerintahan Raja-Raja Shailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana, Jawa menjelma menjadi pusat pembelajaran spiritual yang disegani di kawasan Asia Tenggara, menciptakan sebuah identitas budaya yang sangat kuat dan inklusif. Dilihat dari sudut pandang arsitektur, Borobudur adalah mahakarya teknik sipil yang melampaui zamannya. Tanpa menggunakan semen atau perekat modern, lebih dari 2 juta blok batu andesit disusun dengan sistem kuncian yang presisi, menjadikannya struktur bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa selama berabad-abad. Setiap sudutnya diperhitungkan dengan matematika yang rumit, menciptakan mandala raksasa jika dilihat dari angkasa, sebuah simbol alam semesta yang teratur dan harmonis dalam pandangan kosmologi Buddha. Struktur fisik Borobudur merupakan representasi visual dari perjalanan jiwa menuju pencerahan. Candi ini dibagi menjadi 3 tingkatan utama: Kamadhatu sebagai alam hasrat yang masih terikat keinginan duniawi, Rupadhatu sebagai alam rupa di mana manusia mulai meninggalkan keinginan namun masih terikat bentuk, dan Arupadhatu sebagai alam tanpa rupa yang melambangkan kebebasan mutlak. Transisi dari tingkat yang penuh dengan hiasan relief menuju teras lingkaran yang polos dan luas adalah simbolisasi dari kesederhanaan dan ketenangan batin yang sejati. Dinding-dinding Borobudur bukan sekadar pembatas, melainkan lembaran-lembaran kitab suci yang dipahat di atas batu. Terdapat ribuan panel relief yang jika dibentangkan akan mencapai panjang lebih dari 2 km, menjadikannya ansambel relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Setiap panel dikerjakan dengan tingkat detail yang luar biasa, mulai dari lipatan pakaian hingga jenis tanaman dan hewan yang ada pada masa itu, mencerminkan dedikasi yang tak terhingga dari para senimannya. Relief-relief tersebut menceritakan berbagai kisah penting, mulai dari riwayat hidup Sang Buddha Gautama dalam seri Lalit Vistara, hingga kisah-kisah moral dan kebijakan dalam Jataka dan Awadana. Selain pesan spiritual, relief ini juga menjadi ensiklopedia visual tentang kehidupan sosial masyarakat Jawa kuno. Kita bisa melihat gambaran kapal bercadik, alat musik tradisional, tata kota, hingga cara bercocok tanam, yang memberikan gambaran jernih tentang betapa majunya peradaban Nusantara pada masa itu. Di masa kejayaannya, Borobudur berfungsi sebagai pusat ziarah agung bagi penganut Buddha dari seluruh penjuru Asia. Para peziarah akan berjalan mengelilingi candi searah jarum jam, mendaki setapak demi setapak sambil merenungkan pesan-pesan yang terpahat di dinding.
Setiap langkah adalah meditasi, dan setiap tingkatan adalah proses pembersihan diri. Namun seiring dengan pergeseran pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan serangkaian letusan gunung berapi yang dahsyat, kemegahan ini perlahan mulai memudar. Selama berabad-abad, Borobudur seolah tertidur dalam keheningan, tersembunyi di bawah lapisan abu vulkanik dan vegetasi hutan yang rimbun. Dunia luar hampir melupakannya, kecuali penduduk sekitar yang menyimpan mitos tentang gunung batu yang angker di tengah hutan. Masa keterlupaan ini, meski memilukan, justru menjadi pelindung alami bagi Borobudur dari perusakan tangan manusia dan degradasi lingkungan yang lebih parah, menjaganya tetap utuh di bawah pelukan bumi. Lonceng kebangkitan Borobudur berbunyi pada tahun 1814 ketika Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mendengar kabar bahwa adanya monumen besar yang terkubur. Ia mengutus insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk melakukan pembersihan awal. Proses ini membuka mata dunia bahwa di pedalaman Jawa terdapat sebuah monumen yang kemegahannya setara, bahkan melampaui piramida-piramida di Mesir atau katedral-katedral besar di Eropa. Upaya penyelamatan Borobudur mencapai puncaknya pada periode 1973 hingga 1983, melalui proyek restorasi masif yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Ribuan batu dibongkar, dibersihkan, dan dikembalikan ke posisi semula dengan presisi teknologi komputer masa itu. Proyek ini bukan hanya keberhasilan teknis, tetapi juga simbol kerjasama internasional dalam menjaga warisan kemanusiaan, memastikan bahwa struktur ini tidak akan runtuh dimakan usia. Keberhasilan restorasi tersebut mengukuhkan status Borobudur sebagai situs warisan dunia UNESCO, sebuah pengakuan resmi atas nilai universalnya yang luar biasa. Candi ini diakui sebagai stupa Buddha terbesar dan termegah yang pernah ada sampai video ini dibuat, sebuah monumen yang melampaui batas-batas agama dan negara. Pengakuan ini membawa tanggung jawab besar bagi bangsa Indonesia untuk terus menjaga kelestarian setiap butir batunya bagi generasi mendatang. Meskipun telah lama menjadi objek wisata, Borobudur tidak pernah kehilangan jiwa spiritualnya. Setiap tahun, saat bulan purnama di bulan Mei, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk merayakan Waisak. Suasana sakral kembali merasuk ke dalam sela-sela batu saat doa-doa dipanjatkan. Kehadiran praktik keagamaan yang terus berlanjut ini membuktikan bahwa Borobudur bukanlah fosil masa lalu yang mati, melainkan ruang suci yang masih bernapas dan memberikan inspirasi spiritual hingga hari ini. Bagi rakyat Indonesia, Borobudur adalah simbol identitas dan kebanggaan nasional. Ia merupakan bukti nyata bahwa leluhur bangsa ini memiliki kecerdasan, ketekunan, dan visi yang sangat maju. Keberadaannya memperkuat narasi tentang Nusantara sebagai persimpangan peradaban besar dunia. Borobudur menjadi perekat sosial yang menyatukan masyarakat dalam rasa memiliki terhadap warisan budaya yang adiluhung, melintasi perbedaan latar belakang dan keyakinan. Namun, di era modern ini, Borobudur menghadapi tantangan pelestarian yang semakin kompleks. Tekanan dari pariwisata massal, perubahan iklim yang mempercepat pelapukan batu, hingga risiko bencana alam dari gunung berapi di sekitarnya menuntut manajemen yang sangat hati-hati. Pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan kebijakan alas kaki khusus merupakan langkah-langkah perlu untuk memastikan bahwa beban fisik yang ditanggung oleh batu-batu purba ini tetap dalam batas aman. Hubungan antara Borobudur dengan alam dan masyarakat sekitarnya tetap terjaga melalui konsep kawasan yang terintegrasi. Candi ini memberikan nafas ekonomi bagi desa-desa di sekelilingnya, menciptakan ekosistem budaya di mana tradisi lokal tetap lestari di bawah bayang-bayang monumen agung. Masyarakat setempat berperan sebagai penjaga garis depan, menyadari bahwa kelestarian candi adalah kunci bagi kesejahteraan dan keberlanjutan hidup mereka di lembah yang subur ini. Dalam imajinasi dunia, Borobudur seringkali dipandang sebagai tempat di mana waktu seolah berhenti berputar. Para petualang, fotografer, dan pemikir dari berbagai belahan bumi datang ke sini mencari sesuatu yang lebih dari sekedar pemandangan indah,
mereka mencari kedamaian dan jawaban atas pencarian batin. Keanggunan stupa-stupa berlubang yang menyembunyikan patung Buddha di dalamnya telah menjadi ikon global bagi ketenangan dan kebijaksanaan Timur. Merenungkan Borobudur berarti merenungkan sejarah panjang perjalanan manusia. Di sini, nilai-nilai spiritualitas tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, melainkan melalui pengalaman ruang dan visual yang mendalam. Candi ini mengajarkan kita tentang kesabaran dalam membangun, keberanian dalam bermimpi besar, dan kerendahan hati dalam mengakui keberadaan kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Setiap pahatannya adalah pengingat bahwa keindahan sejati selalu berjalan beriringan dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai simbol peradaban, Borobudur berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu yang gemilang dengan masa depan yang penuh harapan. Ia adalah bukti bahwa karya yang dibangun dengan cinta, iman, dan ilmu pengetahuan akan mampu melintasi zaman. Meskipun batu-batunya mungkin menua dan cuaca terus berubah, pesan yang dibawanya tentang pencerahan dan harmoni tetap relevan dan abadi bagi siapa saja yang mau datang dan mendengarkannya dalam keheningan. Pada akhirnya, Borobudur bukan hanya milik satu agama atau satu bangsa, melainkan milik kemanusiaan. Ia adalah pengingat abadi bahwa di tanah Jawa ini pernah berdiri sebuah pencapaian tertinggi manusia yang menyatukan bumi dengan langit. Selama matahari masih terbit di lembah Kedu dan kabut masih menyelimuti stupa-stupanya, Borobudur akan terus berdiri, menjadi saksi bisu bagi sejarah yang terus mengalir dan menjadi kompas spiritual bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan pulang menuju kedamaian sejati.